Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 5 bulan, HP ini turun harga 500 ribuan dan yang pasti sangat menarik untuk dilirik. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Xiaomi Redmi Note 12 yang awalnya dijual dengan harga 2,8 juta. Tapi untuk saat ini dijual dengan harga 2,3 juta. Jadi tidak heran kalau semakin menarik untuk dilirik. Untuk alasannya kenapa, kita akan bahas lengkap di video kali ini. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir. Untuk poin yang pertama, dari segi desain, HP ini memiliki tampilan yang mewah dan sangat kekinian. Mulai dari finishing warna, setup kamera yang simpel hingga letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping. Dan yang paling saya suka, untuk dimensi bodinya juga sangat tipis, hanya di angka 7,85 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu ke bagian layar, HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display dengan bezel tergolong tipis. Jadi bikin tampilannya semakin perfect karena mewah dari belakang maupun depan. Dan untuk layarnya sendiri, HP ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi selain tampilannya cakep, untuk saturasi warna yang dihasilkan juga bagus, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna. Selama pengujian yang saya lakukan, untuk sentuhan layarnya juga terasa responsif, baik saat scrolling atau bahkan main game. Dan yang tidak boleh ketinggalan, untuk AOD atau Always On Display di HP ini sudah ada dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Walaupun yang sedikit jadi catatan, AOD-nya ini hanya aktif selama 10 detik. Namun untuk harga 2,3 juta saya tidak banyak komen, karena apa yang ditawarkan HP ini sudah sangat paket lengkap, mulai dari konsep, jenis panel, saturasi warna, hingga fitur. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Sedangkan untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core up to 2,8 GHz, pabrikasi hanya 6 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 307 ribuan, tergolong tinggi untuk harga di bawah 2,5 juta. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sensornya HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Sensor penting seperti magnet, cahaya, dan giroskop hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di sini sudah ada. Dan tidak ketinggalan, untuk sensor remote atau IR blaster di HP ini juga sudah ada. Pokoknya paket lengkap, kapasitas memori besar, chipset ngebut, dan sensornya juga banyak. Sedangkan untuk performanya, dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah cukup bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online sudah lebih dari cukup. Dan untuk performa gamingnya digunakan buat main game Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga tergolong minim. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis. Lalu buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, grafik yang terbuka memang tidak tinggi karena hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kalau untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dan yang paling saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah sangat responsif sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Selain itu, untuk suhunya juga terpantau aman. Saya coba lebih dari 2 kali pertempuran dengan jaringan bagus hanya di tingkatan hangat saja. Pokoknya untuk harga di bawah 2,5 juta, performa dari HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak buat main game juga masih hayu. Geser ke bagian baterai, Redmi 12 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Dan setelah dicoba, HP ini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100% dengan kondisi data off. Jadi sangat menarik karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya di sini tergolong standar saja, bukan tipikal yang awet banget. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13, basis MIUI 14. Di sini selama pengujian yang saya lakukan, OS-nya sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang saya suka, untuk tampilan UI-nya sangat kekinian, ditambah pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Sekarang ke bagian kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Mungkin untuk besaran megapiksel yang digunakan tergolong standar saja. Namun poin menariknya adalah untuk harga 2 jutaan, HP ini sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide, di mana hal ini jarang ada di merek lain. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini tergolong standar saja, bukan tipikal yang paket lengkap atau semua ada. Dan ngomongin soal kamera, saat di indoor, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dan tajam. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya juga cukup balance, baik foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Lalu saat foto di outdoor, untuk kamera belakang, gambar yang dihasilkan juga sudah lumayan. Walaupun untuk saturasi warnanya bukan tipikal yang ngejreng dan cenderung kuning, pokoknya ciri khas Xiaomi banget. Lalu kalau untuk foto selfie-nya, dari hasil berikut, kualitas gambar yang dihasilkan terlihat standar saja menurut saya. Terutama di bagian saturasi warnanya yang kurang fresh. Jadi buat yang suka selfie, kamu perlu perhatikan poin ini. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh perekaman videonya. Secara kualitas, untuk kamera belakang hasilnya sudah cukup lumayan, walaupun saturasi warnanya bukan tipikal yang ngejreng. Tapi yang saya suka adalah video yang dihasilkan tergolong stabil alias minim guncangan, walaupun di bagian fitur tidak dilengkapi dengan AIS. Sedangkan kalau untuk perekaman video kamera depannya, jujur di sini terlihat standar saja. Sama seperti hasil fotonya, poin yang jadi kekurangan ada di bagian komposisi warna karena terlihat kurang hidup. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, tidak heran kalau HP ini sangat menarik untuk dilirik. Selain harganya semakin murah, HP ini juga menawarkan banyak kelebihan. Sekarang mau apa lagi coba? Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah baik dari belakang maupun depan. Dari segi layar sudah menggunakan panel AMOLED 120Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset ngebut performa lancar, dan sensornya lengkap. Lalu dari segi baterai sudah fast charging 33 watt. Sedangkan dari segi kamera, kalau untuk urusan foto, khususnya kamera belakang, HP ini sudah bisa diandalkan. Tapi yang perlu kamu garis bawahi, untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya standar saja, mulai untuk kebutuhan sosmed hingga hasil foto selfie-nya. Namun secara keseluruhan, apa yang ditawarkan HP ini sudah paket lengkap di kelas harganya. Dan kalau kamu punya pendapat lain tentang Redmi Note 12 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Pokoknya yang paling penting sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.